wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Agustiani, saya dari jurusan Sistem Informasi. Perkembangan teknologi informasi TI saat ini begitu pesat, serta dirasakan sangat berperan penting dalam menciptakan value bagi organisasi. Pemanfaatan TI membuat organisasi semakin ketergantungan terhadap layanan TI agar dapat unggul dalam persaingan. Karena itu, pengelolaan layanan TI merupakan hal yang sangat diperhatikan serta senantiasa diperbaiki dalam rangka mengingatkan pelayanan kepada pelanggan. Layanan adalah sarana penyampaian nilai kepada pelanggan dengan memfasilitasi hasil akhir yang diinginkan pelanggan tanpa kepemilikan atas biaya dan risiko tertentu. Information Technology Service merupakan layanan TI yang disediakan oleh penyedia layanan untuk pelanggan, baik internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk membantu berjalannya proses bisnis yang ada. ITSM adalah suatu IT Service Management yang memiliki kemampuan untuk memberikan nilai kepada pelanggan dalam bentuk layanan. Dan kemampuan itu bertujuan untuk lebih meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam pemberian layanan kepada pelanggan. ITSM memiliki beberapa framework atau kerangka kerja. Salah satu frameworknya adalah ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, yaitu suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi. Ada beberapa manfaat ITSM jika diterapkan dengan benar di perusahaan. Yang pertama, biaya lebih rendah dan efisiensi lebih baik. Pekerjaan manual menyebabkan banyak duplikasi dan intervensi manual. Dengan sebuah ITSM dapat membuat alur kerja, mengotomatisasi dan mengoptimalkan proses dan mengatur peringatan. Semua ini menghasilkan pengalaman yang lebih baik saat memberikan layanan TI. Yang kedua, mengurangi resiko perubahan TI. Perubahan dalam bisnis itu kompleks dan melibatkan sejumlah resiko tertentu. Ini berlaku ketika mereka tidak merencanakan dan dikomunikasikan dengan baik. Skenario terburuk mungkin gangguan layanan. Dengan ITSM datang sebuah manajemen perubahan ITIL yang mendefinisikan model perubahan untuk mengimplementasikan perubahan dalam infrastruktur TI tanpa membahayakan bisnis. Model memiliki tahapan yang ditetapkan, peran dan proses untuk merencanakan dan mengkomunikasikan dampak perubahan. Yang ketiga, akuntabilitas yang lebih baik. ITSM membawa standarisasi untuk meja layanan yang menghadap ke depan atau untuk operasi back-end. Metadata ITSM mencatat interaksi antara teknisi dan tiket. Aktivitas tersebut disimpan dalam jejak audit tiket yang dapat dilihat oleh admin. Yang keempat, mempromosikan layanan mandiri. Solusi ITSM menghadirkan portal layanan mandiri yang memiliki sebuah basis pengetahuan. Seorang pemohon dapat mencari basis pengetahuan untuk solusi sebelum membuat tiket. Dengan demikian, mengurangi pemasukan tiket untuk masalah umum. Yang kelima,
ketersediaan fungsi bisnis yang lebih baik. Proses-proses ITSM fokus pada mengembalikan fungsi-fungsi penting bisnis sesegera mungkin jika terjadi gangguan. Manajemen insiden metadata memiliki siklus hidup untuk mengelola insiden, di mana dapat memprioritaskan insiden tertentu berdasarkan kekritisan. Yang keenam, kepatuhan pada kepatuhan. Mengelola aset digital juga berada di bawah ITSM. Ketika datang untuk mengelola aset digital, lisensi perangkat lunak memainkan peran penting dalam manajemen kepatuhan. Metadata ITIM atau bagian dari ITSM membantu dalam mengelola lisensi perangkat lunak, melacak pemanfaatan, dan mengatur peringatan untuk berakhirnya lisensi. Yang ketujuh, kontrol dan tata kelola yang lebih baik. Solusi ITSM menetapkan profil untuk setiap teknisi dan berdasarkan hak akses profil diberikan. Otorisasi untuk perubahan ditangani melalui persetujuan. Di metadata ITSM, seorang admin dapat membuat alur kerja persetujuan yang berbeda. Misalnya, ia dapat membuat alur kerja yang membuat persetujuan untuk semua tiket yang termasuk dalam kategori tertentu. Yang kedelapan, membantu terlibat dalam perencanaan yang efektif. Solusi ITSM membantu teknisi lebih terorganisir dengan perencanaan mereka. Misalnya, manajemen perubahan metadata memiliki tahap berdedikasi untuk perencanaan di mana teknisi dapat merekam data terkait waktu, dampak, rencana peluncuran, dan rencana mundur. Yang kesembilan, kolaborasi yang lebih baik saat bekerja untuk suatu solusi. Beberapa teknisi dapat bekerja pada satu tiket dalam solusi ITSM. Metadata ITSM memiliki fitur kolaborasi untuk memfasilitasi kelancaran arus informasi dari satu teknisi ke teknisi lainnya. Yang ke-10, mengetahui layanan yang dibutuhkan. Dengan katalog layanan di tempat, akan tahu persis layanan apa yang diminati. Di metadata ITSM dapat membuat laporan matriks untuk menunjukkan jumlah setiap kategori layanan untuk jangka waktu tertentu. Terlepas dari layanan, basis pengetahuan akan memberitahu apa yang dicari orang, yang akan membantu memutuskan apakah akan membuat layanan baru. Yang terakhir, meningkatkan pengembalian investasi TI. Adopsi yang tepat dari ITSM menghasilkan ketersediaan fungsi bisnis yang lebih baik, yang memiliki dampak langsung pada garis bawah bisnis. Terlepas dari ketersediaan, ITSM membuat CMDB yang kuat, yang dengannya organisasi dapat mengelola dan melacak aset TI dan non-TI mereka. Salah satu jurnal dari penulis Riche yang publis pada tahun 2018 yang berjudul Penerapan ITSM dengan Framework ITIL V3 Studi Kasus STMIK Microscale yang menjelaskan tentang permasalahan yang ditemukan saat ini adalah ITSM merupakan sebuah sistem pengelolaan layanan yang digunakan untuk area IT oleh
Karena itu, untuk meningkatkan kualitas dari IT dalam STMIK Microskill, maka dibutuhkan adanya sebuah metode layanan IT. Metode pengelolaan IT yang akan digunakan adalah ITSM dengan framework ITIL V3. Metode penelitian dilakukan dengan melakukan pendefinisian masalah, kemudian melakukan analisa kebutuhan terhadap sistem lama dan merekomendasikan sistem baru yang sesuai dengan analisa kebutuhan. Tujuan dari penelitian RICE adalah untuk meningkatkan kualitas layanan IT dalam STMIK Microskill dan merincikan langkah-langkah dalam menerapkan ITSM dengan framework ITIL V3 dalam STMIK Microskill. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa hasil analisa perkembangan infrastruktur maupun teknologi yang terdapat di STMIK Microskill sudah mampu mengikuti teknologi yang berkembang saat ini. Kelemahan yang dimiliki oleh STMIK Microskill sudah mampu teratasi dengan baik dari sisi eksternal dan internal. Penerapan ITSM dengan framework ITIL V3 sangat tepat karena framework ITIL V3 memiliki tahapan yang jelas dalam mengimplementasikan layanan TI di STMIK Microskill dan dapat meningkat kualitas layanan TI. Hal yang perlu diperhatikan oleh STMIK Microskill adalah dalam pengelolaan akses. Secara umum, pengelolaan akses sudah ada, namun tidak memiliki tahapan yang baik dan tidak dibuat secara tertulis atau terdokumentasi. Kebijakan TI yang dibuat berdasarkan hasil analisa merupakan kebijakan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan membuat prosedur. Verifikasi terhadap kerahasiaan data itu penting sekali. Tingkat kerahasiaan data sudah diklasifikasikan menurut kelas-kelasnya, sehingga memudahkan membedakan data mana yang paling dan berpengaruh terhadap STMIK Microskill. Pengendalian hak akses telah diuraikan dengan langkah yang jelas, sehingga memudahkan STMIK Microskill mengimplementasikan ITIL V3 di sisi pengelolaan akses. Peneliti menganjurkan ITIL merupakan best practice dalam menyelaraskan proses TI operation dengan kepentingan bisnis. Oleh karena itu, diharapkan penerapan metode ITIL beserta fungsi-fungsi yang terdapat di dalamnya dapat dimaksimalkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mengingat keterbatasan waktu, maka diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Untuk organisasi yang biasanya tergantung dari operasional TI dapat menerapkan ITSM dengan framework ITIL V3 sebagai best practice dalam menyelaraskan proses TI dengan kepentingan bisnis. STMIK Microskill akan menjalankan ISO 9001-2008, di mana apabila STMIK Microskill menerapkan konsep ITIL V3 secara penuh dengan ISO 9001-2008,
secara bersamaan, maka kualitas dari layanan TI di STMIK Microskill akan meningkat. Dapat disimpulkan, perkembangan teknologi informasi TI saat ini begitu pesat, dan perusahaan sudah menggunakan layanan TI dalam pelayanannya kepada pelanggan. Namun, layanan TI ini tidak terlalu diperhatikan sehingga terjadi masalah yang dapat merugikan perusahaan tersebut. Jadi, ITSM berperan penting bagi perusahaan karena ITSM memberikan keuntungan kepada perusahaan dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan strategis sehingga ITSM dapat membuat perusahaan memiliki daya saing. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.